Ya, kembali lagi di channel GB22. Jadi ini 1 Januari 2025, kita sudah memasuki tahun yang baru. Mudah-mudahan semangatnya baru juga. Terus ada hal-hal yang belum tercapai di 2024 bisa tercapai di tahun 2025. Dan jadi kali ini saya mau update sedikit tentang sepatu saya ini Adidas Adizero Boston 12. Dan sepatu ini tergolong sepatu yang saya eman-eman, saya sayang-sayang, jadi jarang dipakai, apalagi ini masih musim hujan. Jadi kalau nggak kering ya saya nggak akan pakai. Jadi baru sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu sepatu ini mencapai jarak 100 km lebih atau sekitar 130 kalau nggak salah ingat. Dan saya mau coba bandingkan sama sepatu saya yang lama yang sama-sama Adidas, tapi ini Adios 8 ya, bukan Boston. Jadi apa saja, mari kita simak. Ya, ini ya langsung tampak samping bagian luar ya. Jadi saya pakai sepatu kanan, nanti yang bagian dalamnya mungkin sepatu kiri atau tetap yang kanan. Jadi sepatu ini saya ganti talinya jadi warna kuning. Kalau yang sebelumnya itu kan warnanya ungu, bawaan dari Adidasnya ya. Kenapa saya ganti warna kuning? Jadi kalau kita lihat colorway yang ini, itu yang Adios Pro 3, Takumi Sen, sama Adios 8 bahkan dengan warna yang ini tuh talinya warnanya seperti ini semua. Dan di official store-nya Adidas itu tidak menjual tali yang warna stabilo seperti ini. Jadi kesannya seperti dianaktirikan. Akhirnya saya memutuskan untuk beli tali yang serupa, warnanya serupa. Dan setelah dicari-cari di internet ternyata dengan colorway seperti ini yang talinya warna ungu itu cuma dua, yaitu Boston 12 dan Prime X Trunk. Yang Prime X2 itu warnanya ungu juga ya. Jadi ini warnanya udah biru keunguan, terus talinya seperti ini, jadi lebih eye catchy lagi, apalagi ada kelir-kelir seperti ini ya, itu jadi eye catchy ya. Ini sekilas tentang sepatunya ya, 130 km dengan sepatu ini. Yang paling jelas terlihat dan memang sesuai dengan ekspektasi saya adalah ini outsole-nya super awet. Saya bilang super awet, ada 3 kali. Ini 130 km ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan yang baru itu nggak beda jauh. Ini tebal banget. Ini 130 km seperti ini ya. Jadi ini kalau saya bilang cakep tuh ya. Tuh kalau dilihat dari samping juga masih tebal ya. Tuh ya. Tuh. Cakep. Kita bandingkan sama satunya. Ya. Tuh, tebal. Tuh ya. Nah, cuman ya kan, ya, dari outsole yang tebal ini dia tulisan kontinentalnya ya, continental rubber ini ikut hitam juga, dia dari awal hitam, dia nggak kuning, beda sama yang ini Adios 8. Jadi ini warnanya kuning tuh, sesuai apa namanya, brand Continental Rubber itu ya biasanya warnanya kuning kan. Ini enggak, ini tetap hitam aja ya, enggak sombong deh. Nah, masalahnya apa dari sepatu ini? Sebetulnya kelihatan dari sini kan, eyelet ini, tali ini modelnya begini dia, bukan model yang lubang-lubang seperti ini. Ini PR karena ini kaku sekali. Jadi kalau kita masukkan ini dari ujung sini, kadang-kadang untuk belokkan ke sini tuh butuh effort.
ya, keringetan tuh. Kalau apa namanya, rumahnya panas, cuaca di sekitaran kita panas, itu buat masukkan ini aja udah keringetan. Ya, itu satu. Kedua, sebetulnya efek berantai juga. Dengan model begini tuh kan belok-belok ya. Itu kadang-kadang kalau kita sudah narik tali, kadang-kadang nggak maksimal karena banyak yang tersimpan di sini dia. Talinya simpulnya itu banyak yang belum ketarik maksimal. Akhirnya apa? Ketika dipakai lari ternyata jadi longgar. Jadi kita harus bener-bener ngurutin ini, tarik satu persatu sampai ke atas, baru kita ikat. PR-nya lebih ke situ sih. Ya, beda kalau ini kan. Misalnya ini kita tarik ya, ini ngikut semua dari bawah sampai atas. Gitu. Ya, itu PR-nya jadi banyak yang kesimpan itu apa? Simpul-simpul talinya itu nggak ketarik maksimal ya. Terus yang kedua, waktu awal-awal karena nariknya juga nggak maksimal, ini jadi cenderung melorot tuh. Jadi tang itu bisa melorot. Nah, karena mungkin bukan gasete tang juga, nggak seperti Adios 8. Tangnya ini apa, nggak terikat di samping-sampingnya, jadi dia bisa melorot tuh, melorot seperti ini, persis seperti itu ya. Kemudian lainnya oke. Kemudian ini insole-nya ini dia cenderung halus ya, tuh halus ya. Jadi kalau kaki berkeringat, kaos kaki berkeringat basah gitu ya, kita lari maraton atau hal maraton misalnya kan disediakan air atau spons air dingin itu untuk membasahi kepala atau leher, itu airnya kan ngocor sampai ke kaos kaki tuh, ini jadi licin ya. Jadi ini beda ya ternyata ya, sama kalau dibandingkan dengan yang ini tuh beda. Kalau ini feel-nya kayak bola tenis, kalau teman-teman tahu bola tenis. Coba saya keluar tuh. Nah, ini selayaknya kain. Kedengeran nggak suaranya ya? Ini selayaknya kain. Kalau yang ini sepertinya lebih banyak bahan, seperti banyak bahan plastiknya, seperti bukan kain tuh. Mungkin karena masalah pemakaian aja ya, jadi harus sering-sering dipakai supaya ini bisa lebih kasar lagi, serabut-serabutnya keluar sehingga lebih keset. Kalau ini keset nih, ini licin. Kalau ini ya, mungkin cuman masalah pemakaian aja, tapi di luar dari kelemahan itu ya kelebihannya ya banyak gitu kan. Kalau kita biasa pakai yang seperti ini, misalnya kita pakai ukuran ini, ganti ini dengan ukuran yang sama, itu adaptasinya nggak perlu terlalu lama gitu, jadi sebentar. Karena secara ukuran tuh, saya coba pasin lagi ya, nah biar masuk semua. Sip tuh, karena ukurannya juga sama gitu, jadi nggak butuh adaptasi terlalu lama ya tuh. Nah, ini banyak yang keliru, bukan banyak yang keliru, mungkin ada yang komen apakah carbon plate ini sebetulnya ada karbonnya tapi tidak murni karbon dan bukan plate. Ini kalau Adidas bilang namanya energy rod, jadi batang energi gitu. Ini ada 5 nih, 1, 2, 3 yang kelihatan, 4, 5 nya ada di sini ya. Jangan suruh saya belah. Jadi kalau kita cari di internet juga pasti ada kok ya, dari sini sampai sini. Apa kelebihannya energy rod ini? Katanya ini mengikuti anatomi tulang jari kaki. Jadi
dia itu lebih mudah dikendalikan pace-nya ketika kita pakai. Kalau misalnya pakai carbon plate maunya kenceng aja, kita susah nyetelnya, mau kenceng kekencengan, mau pelan kepelanan. Kalau ini enggak, jadi kita bisa ngeset dengan mudah pace yang kita mau, katanya begitu ya. Nah, kalau saya sendiri gimana, kemarin saya pakai race half marathon Astra itu bulan November itu enak. Saya bisa sampai kilometer 15 itu pace 5:15, 5:10 lah ya. Sampai akhirnya kaki saya sendiri yang nyerah. Jadi sepatu ini mampu sebenarnya, cuman kaki saya yang belum cukup kuat untuk meladeni pace 5:15 sepanjang 21 km itu. Akhirnya ngedrop juga, nyerah di kilometer 16. Akhirnya lari cuman di pace 6 sampai di kilometer 21 gitu. Sempat berhenti bahkan karena kram ya. Jadi ini sepatu bagus, dipakai half marathon race juga oke, awet juga. Terus kalau basah juga gripnya bagus, gak ada isu sama sekali, licin-licin kepleset segala macam. Oke pokoknya nih ya. Jadi kalau ada pertanyaan sepatunya, tentang sepatu ini bagaimana silakan di kolom komentar ya, nanti sebisa mungkin saya jawab. Terus ya modelnya seperti ini, dia transparan ya. Segmennya Adizero itu selalu seperti ini ya kan. Nah oke, dari Adizero Boston 12 cukup segitu dulu. Oh ya, ini juga ada terekspos di sini ya karbonnya ya. Oke, dari Boston 12 segitu dulu. Nah, kita beralih ke Adios 8. Nih sepatu udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun mungkin ya. Tapi masih tetap saya pakai dengan kondisi seperti ini. Ini sepatu masih enak pakai banget, enak banget ya. Jadi nggak ada isu sobek-sobek ya kan. Kalau kemarin nggak sobek, nggak berlubang, nggak ada tuh. Ini saya pakai model apa, mau lari bagaimanapun nggak ada isu sobek-sobek tuh, atau misalnya lem-lemnya ini copot juga nggak ada, termasuk bandel ya. Ya, ini yang Adios 8 loh, yang mana Continental Rubber tuh cuman segini. Yang ini, nah ini udah kemakan habis, tapi masih tetap enak ya. Dan ada yang tanya juga, ini carbon plate bukan? Bukan, ini bukan carbon plate, ini TPU. Jadi sebenarnya plastik. Ini plastik, ini plastik tuh, plastik dia ya. Ini plastik, dia sampai sini 2, 3 sampai depan nih tuh. Nih, ini plastik ini ya, bukan karbon. Dan ya kondisinya sudah seperti ini ya, kondisinya seperti ini tuh. Jadi jalan atau jalan yang saya lewati untuk lari itu ini udah kemakan yang sebelah kanan, karena kadang-kadang sampai bergesekan juga bagian ujung ini. Jalan yang saya lewati itu kadang-kadang berpasir juga, berbatu juga, tapi nggak ada isu yang gimana-gimana, aman ya. BTW Adios 8 ini sudah keluar penerusnya ya, Adios 9. Adios 9 itu kalau kita lihat di internet ini hilang. Jadi nggak ada itu TPU karbon Adios 9 itu. Dia kalau menurut saya lebih seperti kombinasi Adios Pro 4 dikombinasikan dengan Adios SL ya, SL Pro kalau nggak salah ya, itu kombinasinya. Jadi dia tipis, tidak ada plat-plat sama sekali seperti yang SL Pro ya. Dan sudah menggunakan Lightstrike Pro, full Lightstrike Pro. Jadi bukan kombinasi Lightstrike Pro dan Lightstrike 2.0 ya. Jadi full pakai Lightstrike Pro, nggak pakai plat.
Terus apa lagi? Dia tetap tipis. Dia pakai continental rubber hanya di ujung sini. Jadi bagian outsole itu persis seperti Adios Pro 4. Outsole-nya Adios Pro 4 dengan continental rubber di sini tanpa plat. Flextrack Pro full dari depan sampai belakang. Terus ya, dan sepertinya bakal jadi sepatu yang menyenangkan seperti Adidas yang SL Pro. Kalau menurut saya itu sepatu yang patut untuk dinantikan. Adios 9, SL Pro, dan Adios Pro 4. Aduh, gila, sepatu bagus-bagus ya. Mahal-mahal lagi. Mau beli yang mana bingung lagi, nggak ada duitnya. Ya, jadi saya cukup cukup bangga menjadi pecinta Adidas. Jadi saya mohon maaf ini kok Adidas melulu yang dibahas gitu kan. Terus kalau yang lokal juga 910 doang nih gitu kan. Ya, jadi yang lokal 910, yang brand luarnya Adidas. Ya, yang 910 itu juga sebetulnya saya rada bingung. Nah, ini saya ya, jadi yang 910 itu saya rada bingung gitu, serinya banyak banget. Ada Takumi kan, Takashi Run Elite ya kan. Udah gitu midsole-nya mirip-mirip, serupa cuman beda apa segala macam. Tapi yang tahun 2025 itu yang His Elite. His Elite itu kelihatannya cakep banget itu. Dan harganya di atas 2 juta. Tapi masih di bawah 3 juta. Jadi kalau launching coba mudah-mudahan di ACC sama Menteri Keuangan saya supaya bisa jadi bahan review juga ya. Terima kasih buat yang sudah like, subscribe, sama yang share juga ke teman-temannya yang butuh informasi mengenai sepatu, mengenai dunia lari. Mungkin masih sedikit yang bisa saya bahas, tapi mudah-mudahan membantu ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe ya. Jadi sangat membantu saya supaya bisa berkembang video-video yang saya share. Mungkin sekarang ya editnya masih ala kadarnya, videonya juga masih ala kadarnya. Mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton. Dadah.